Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ulumul Quran, di dalam pembahasan studi Al-Quran, ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya suatu ayat Al-Quran. Dan asbabun nuzul ini dapat diketahui dari riwayat-riwayat hadis yang sahih yang menjelaskan tentang sebab turunnya suatu ayat. Terkadang redaksi hadis tersebut secara tegas menyebutkan sebagai asbabun nuzul suatu ayat, dan terkadang pula tidak terlalu tegas. Ada beberapa kaidah yang perlu kita pahami dalam asbabun nuzul ini. Yang pertama, bahwa asbabun nuzul dilakukan untuk mengetahui maksud dari syariat Islam ini. Fungsinya kita mempelajari asbabun nuzul agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Saya ambil contoh di sini sebuah ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan belanjakanlah harta-harta kalian di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri-diri kalian di dalam kebinasaan. Sekilas ayat ini terkesan melarang untuk terjadinya peperangan, melarang kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya peperangan akan terjadi pembunuhan, akan tertumpah darah, dan akan terjadi banyak kerusakan. Sehingga itu berseberangan dengan redaksi dalam ayat ini. Akan tetapi ketika kita melihat asbabun nuzul ayat ini, justru ayat ini yang memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad dan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang mana kaum Ansar mereka saling berbincang dengan yang lainnya tanpa sepengetahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perbincangan itu, mereka mengatakan bahwa harta kita telah habis untuk berjihad, kita telah habis digunakan untuk dakwah dan untuk peperangan bersama Rasulullah SAW. Maka bagaimana kalau mulai sekarang kita tidak perlu berperang, kita tata ekonomi kita lagi, kita tata perdagangan kita, supaya kita tidak menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kemudian kata beliau, "Fakana tahluka al-iqamatu al-amwali wa islahuha wa tarakna al-ghazwa." Kata Abu Ayyub Al-Ansari bahwa tahluka di dalam ayat ini adalah bangkitnya orang-orang Madinah, bangkitnya
berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi pertama asbabun nuzul adalah untuk mengetahui maksud dari syariat. Jangan sampai kita salah di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kaidah yang kedua dari asbabun nuzul adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Pelajaran dari ayat itu diambil dari umumnya lafaz, bukan dari khususnya sebab. Kaidah ini terbangun dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Ada seorang laki-laki yang dia melakukan dosa kepada seorang wanita. Dia telah bermaksiat kepada Allah dengan wanita tersebut kecuali jima, kecuali hubungan suami istri. Kemudian pemuda ini merasa dia telah melakukan dosa besar, merasa dia telah melakukan kemaksiatan, maka dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertaubat. Kemudian diceritakan kondisinya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lalu dia Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan salat asar dan bermakmumlah pemuda ini di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika selesai sholat, maka Nabi memanggil pemuda tadi, lalu bacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-laili innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat tarafay an-nahari, pada kedua tepi siang, yaitu di waktu pagi dan waktu petang. Artinya salat subuh dan salat asar. Wa zulfan min al-lail, dan lakukan salat pada permulaan malam, yaitu salat maghrib dan salat isya. Maka apa fungsinya? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Artinya Nabi SAW ingin mengatakan bahwa cukup sholat subuh, asar, maghrib dan isya itu sebagai penghapus dosamu terhadap dosa yang kau lakukan kepada wanita tadi. Maka saking senangnya pemuda ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, li khassa amrin nasi ahmad. Wahai Rasulullah, ayat ini berlaku untuk dirimu saja atau seluruh manusia? Maka Umar bin Khattab yang waktu itu berada di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila mengatakan balin nasi ahmad, ayat ini berlaku umum untuk seluruh manusia. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sadaqa Umar, Umar telah benar. Dari kisah ini dibangunlah kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Meskipun turunnya ayat ini wa aqimis salata tarafa an-nahari wa zulfan min al-laili terkait dengan dosa seorang pemuda, tapi ini berlaku umum bahwa semua kebaikan akan mengikis dan menghapus dosa-dosa dan keburukan. Kemudian kaidah yang ketiga, bahwa terkadang ada beberapa sebab namun ayat yang turun hanya satu. Ada beberapa sebab yang terjadi tetapi ayat yang Allah turunkan hanya satu saja. Di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim di ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma 'ahallallahu lak tabtaghi maradhat
Yang pertama yaitu ketika Rasulullah SAW mengharamkan bagi beliau Maria Al-Qibtiyah, ibu dari Ibrahim, putra Nabi SAW. Diharamkan, beliau tidak mau berkumpul dengan Maria Al-Qibtiyah, sehingga turunlah ayat ini sebagai teguran bagi beliau SAW. Kemudian yang kedua yaitu ketika Aisyah radhiyallahu taala dan Hafsah radhiyallahu taala mereka membuat sebuah rencana bahwa nanti ketika Nabi SAW pulang dari rumah Zainab binti Jahsy, salah seorang istri beliau yang lainnya, maka sepakat kita akan mengatakan bahwa Nabi telah meminum buah mawafir, buah yang baunya tidak sedap. Ketika Rasulullah SAW datang, apakah itu di tempatnya Hafsah atau di tempatnya Aisyah radhiyallahu taala, mereka sepakat mengatakan, ya Rasulullah, engkau telah meminum mawafir dari tempat Zainab. Sehingga Rasulullah karena tidak ingin menyakiti istrinya, maka beliau mengharamkan meminum madu di rumahnya Zainab binti Jahsy. Padahal yang diminum Rasulullah adalah madu, bukan buah mawafir. Maka dua kasus ini Allah turunkan satu ayat, surat apa? At-Tahrim ayat yang pertama. Jadi kaidah yang ketiga, ada beberapa sebab tetapi ayatnya hanya satu. Kemudian kaidah yang keempat, terkadang turun beberapa ayat, namun sebabnya hanya satu. Kalau yang ketiga tadi sebabnya banyak, ayatnya satu. Sekarang yang keempat, ayatnya banyak tapi satu penyebabnya yang turun. Yang bukan turunnya hanya satu sebab saja. Di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-113 dan surat Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sepatutnya bagi seorang nabi dan tidak patut pula bagi orang-orang yang beriman. Tidak patut untuk apa? Ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, walau kanu ulil qurba, meskipun orang musyrik itu adalah kerabatnya sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu pasti akan menempati neraka jahanam. Ini ayat yang pertama. Kemudian turun pula ayat yang kedua, surat Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, walakinna Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang bersedia untuk menerima petunjuk. Dua ayat ini semuanya turun berkenaan atas doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal dalam kondisi agama orang-orang Quraisy, agama orang-orang jahiliyah, maka Nabi berazam untuk berdoa untuk pamannya Abu Thalib selama tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah turunkan dua ayat ini sebagai bentuk larangan mendoakan orang kafir. Sehingga kaidah yang keempat, ada beberapa ayat yang turun tetapi sebabnya hanya satu saja. Kemudian kaidah yang terakhir yang kelima, tidak semua ayat di dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Dikarenakan dua alasan. Jadi tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya.
Yang pertama, tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa hadis ini sebagai asbab nuzul suatu ayat, atau kemungkinan yang kedua, tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan bahwa hadis-hadis ini menjadi sebab turunnya suatu ayat. Jadi ada dua sebab. Yang pertama, tidak ada riwayat sama sekali, dan kedua, ada riwayat tapi lemah, maka juga tidak bisa digunakan sebagai dalil untuk asbab nuzul suatu ayat. Dan sebagian besar ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada asbab nuzulnya. Saya akan coba contoh di sini. Sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun." Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, maka mereka menjadi bakhil, menjadi kikir, dan mereka berpaling, serta mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa membelakangi kebenaran. Ada sebuah riwayat yang menerangkan bahwa ayat ini tuh berkenaan dengan kisahnya Tha'labah. Tha'labah adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut dalam perang Badar, yang awalnya dia seorang yang fakir, kemudian Allah kayakan dia. Kemudian setelah kaya, dia tidak mau mengeluarkan zakat, kemudian turun ayat ini. Falamma atahum min fadlihi, ketika Allah telah berikan karunia-Nya, bakhilu bihi, mereka menjadi bakhil, walau watawallaw, kemudian mereka berpaling, wa hum mu'ridun, dan mereka membelakangi kebenaran. Tetapi hadis ini hadis yang dhaif. Yang pertama, dilihat dari segi sanad, dari segi lemah, sehingga hadis ini tidak bisa dikatakan sebagai asbab nuzul ayat. Kemudian bantahan yang kedua, bahwa Tha'labah adalah sahabat yang ikut perang Badar. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah sekehendak kalian, karena aku, kata Allah, telah mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga yang benar, surat At-Taubah ayat yang ke-76 ini adalah di antara contoh ayat yang tidak ada asbab nuzulnya, karena hadis-hadis yang menerangkan tentang asbab nuzul hadis ini, ayat ini, semuanya adalah hadis-hadis yang dhaif. Itu para ikhwan rahimani wa rahimakumullah tentang 5